Rahayu, para pemirsa yang kami hormati, kita berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, sebuah lembaga pengkajian, pelestarian, dan pengembangan budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, beberapa waktu akhir-akhir ini sedang gempar adanya salah satu pemuka agama yang ketika berceramah menyampaikan pendapatnya bahwasanya wayang itu haram. Ini sempat viral dan terjadi penolakan di mana-mana. Nah, para pemirsa yang saya hormati, kalau kita mau jujur, sebenarnya walaupun sang tokoh agama tadi mengatakan wayang itu haram dan harus dimusnahkan, walaupun 1000 kali dia ngomong, tetapi kalau masyarakatnya itu kukuh dan tetap nanggap, ya tentunya wayang tetap lestari. Tetapi kalau walaupun tidak ada tokoh agama yang bilang kalau wayang itu haram, tapi kalau masyarakatnya tidak mau nanggap, tidak mau mempelajari tentang sejarah wayang, tidak mempelajari tentang silsilah wayang, nggak mau nanggap, ya tentunya wayang itu dengan sendirinya akan musnah. Apalagi dari berbagai kegiatan, ya saat ini ada pengkaburan. Contoh aja, ketika saya menghadiri seminar di Universitas Malang, waktu itu salah satu pembicaranya adalah Pak Direktur Kesenian Kemendikbud. Saya mencoba hadir di situ. Nah, waktu itu ada fragmen Bambangan Cakil. Tapi anehnya di situ yang pelaku Bambangan Cakil, terutama yang jadi Bambangan, itu sudah tidak lagi Jawa. Pakai apa istilahnya dikerubuti gitu loh. Sudah model Timur Tengah gitu. Ya lama-lama kan tetap terdegradasi. Dan ini juga terjadi di beberapa tempat lain. Jadi permasalahannya ada di masyarakat. Mau enggak masyarakat itu mempelajari terus menjadi obrolan sehari-hari? Saya teringat masa kecil saya. Ini anak-anak kecil itu setiap hari permainannya wayang. Mulai dari tebak-tebakan yang dijadikan objek wayang. Terus main umbul, gambar, ini objeknya juga wayang. Ada cerita komik, waktu itu yang terkenal tuh Kosasih ya. Ada Kosasih. Nah, itu juga wayang, bahkan saya masih punya koleksinya itu. Nah, kalau seperti itu saya yakin wayang tidak akan punah. Walaupun banyak tokoh agama yang mengharamkan dan ingin memusnahkan, tapi tidak akan punah. Tapi di sisi lain saya malah terima kasih ya dengan tokoh agama seperti itu. Ini kan membangkitkan, membangunkan bangsa ini dari tidurnya. Nah, karena itu supaya bangsa ini bangkit, malam ini kita akan mencoba ngobrol-ngobrol dengan tema wayang. Kebetulan di Sanggar Budaya Raket Prasojo kehadiran tamu, seorang komikus yang cukup kondang,
Seorang komikus tentunya bisa membuat gambar ya, melukis gambar komik, tentunya dia harus memahami ceritanya. Nanti kita akan ngobrol bareng dengan tamu kita. Rahayu Kang Haji Prasetyo. Pak Trimo. Ya. Nah, sebelum kita nanti ngobrol sama panggilannya Kang Haji atau Ki Haji aja ya. Ki Haji, apa lagi? Ki Haji Prasetyo, komikus ternama. Sam Aji saja. Oh, Sam Aji, Sam Aji Prasetyo ya. Nah, ini barangkali yang hadir ini bisa mewakili pemirsa bertanya tentang wayang. Silakan, siapa dulu, Mas Mul atau Mas Pur dulu ini? Mas Pur dulu. Nah, Rahayu. Ya. Sama Aji. Nggih. Saya pakai bahasa Indonesia saja biar bisa untuk yang tidak tidak mengerti Jawa, Jawa bisa mengerti. Jadi yang tema yang hari ini saya sangat memang perlu dibahas karena memang kemarin sempat viral sampai ada pelaporan sampai polisi juga. Yang saya tanyakan ini obrolan yang berkembang di masyarakat tentang wayang ini, kan katanya punya leluhur Jawa, Nusantara. Tapi banyak cerita tuh yang mengatakan bahwasanya wayang itu ciptaannya Sunan Kalijogo. Jadi mungkin saya minta penjelasan ataupun jawaban tentang saya itu. Sementara itu dari saya. Terima kasih Mas Mulyadi Rahayu. Mas Pur, ada yang ditanyakan lagi? Belum ada. Nah, para pemirsa yang saya hormati, demikian tadi pancingan pertanyaan dari Mas Mulyadi. Sebenarnya wayang ini karya siapa? Apakah benar karya leluhur Jawa ataukah karya tokoh-tokoh agama Islam? Salah satunya yang dikenal banyak orang ini adalah Sunan Kalijogo. Nah, para pemirsa yang saya hormati, kalau dari beberapa bacaan dan penelitian yang pernah kita baca, salah satunya adalah penelitian Profesor Dr. Hasewu. Dan mohon maaf, waktu melakukan penelitian ini beliau belum profesor, masih Dr. Hasewu di beberapa bukunya. Terus penelitian Profesor Salianti Sulaiman. Dalam penelitian beliau, 1500 tahun sebelum Masehi, wayang sudah ada. Dan wayang awalnya merupakan sarana untuk peribadatan, untuk ritual, untuk sembahyang. Dan juga dari berbagai relief di beberapa candi juga sudah ditemukan tentang wayang. Terus dari karya sastra, umpamanya pada masa Raja Airlangga di Kahuripan juga sudah ada karya sastra wayang. Yang fenomenal, yang terkenal yaitu adalah cerita Baratayuda yang menggambarkan waktu itu tentang Kahuripan menjadi dua negara, yaitu Daha dan Jenggala. Terus ada cerita tentang Gatot Kaca Seraya. Ini merupakan gambaran bahwasanya wayang memang asli leluhur Jawa. Tetapi dengan beriringnya kedatangan pengaruh agama Islam, memang tidak dipungkiri bahwasanya tokoh-tokoh agama Islam yang terkenal adalah Sunan Kalijogo ini menggunakan wayang untuk sarana dakwah. Dalam penggunaan ini mereka mencoba kalau dalam bahasa antagonisnya, para tokoh Islam ini mengkaburkan
cerita wayang yang sebenarnya untuk kepentingan dakwah. Tapi kalau dari kacamata protagonisnya, Sunan Kalijogo dan para tokoh agama tadi, tokoh agama Islam tadi, melengkapi, mengakomodasi wayang dengan konsep ajaran Islam. Sehingga yang sangat terasa rancu itu adalah bahwasanya karena wayang awalnya merupakan sarana peribadatan, di sana ada penggambaran konsep ketuhanan menurut ajaran Jawa, yaitu adanya konsep ketuhanan Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Menang, ya. Tetapi ketika masuknya pengaruh agama Islam, ini dibuat rancu, dibuat kabur, karena tertuliskan bahwasanya Sang Hyang Menang itu merupakan keturunan Nabi Adam lewat Nabi Sis dalam Bapak Tanah Jawi tentang keturunan Sayyid Anwas dan Sayyid Anwar. Nah ini kita akan minta pendapatnya Sam Aji Prasetyo, sang komikus kita yang sedikit banyak juga menguasai tentang cerita-cerita ini. Ini bagaimana Kang Nim, tanggapan Sam Aji Prasetyo ini? Matur nuwun Pak Trimo, bapak-bapak yang lain dan pemirsa channel YouTube. Saya bukan pakar dalam sejarah wayang atau sejarah Jawa, apalagi pra-Islam ya. Tapi kalau saya mencermati pertanyaan tadi, ini ada yang menarik yang bisa dipecah dalam beberapa pembahasan. Pertama tadi adalah apakah wayang itu ciptaannya Sunan Kalijogo. Akhirnya sudah jenengan jawab tadi kan bahwa sebelum Islam datang wayang sudah ada. Sudah ada. Saya malah terusik untuk ingin membahas ini yang dilarang oleh Pak Ustadz ini, Ustadz bahasa lama ini. Khalid bahasa lama. Itu sebenarnya wayang sebagai apa? Wayang sebagai media atau wayang sebagai cerita? Nah ini kan beda. Ya kan? Nah, kalau wayang sebagai media, ya itu ada wayang kulit, ada wayang golek, ada wayang orang dan segala macam. Itu media. Medianya. Dan wayang itu seluruh dunia semua punya wayang. Iya, gitu. Kita tahu Turki ada wayang kulitnya sendiri, Tiongkok ada. Gitu. Nah, kalau wayang sebagai media, ini kan cuma media cerita. Maka jenengan tadi sudah mengatakan itu ada R.A. Kosase, ada Teguh Santosa yang bikin komik wayang. Berarti medianya bukan lagi wayang kulit, bukan lagi itu wayang golek, tapi komik yang menjadi media. Nah, kalau yang dilarang adalah medianya, ya berarti sang ustadz ini cuma alergi aja sama yang kulit pipih yang disungging itu aja. Gitu loh. Tapi kalau kita ngomong masalah media wayang ini pernah jadi cerita apa? Ya jangan salah. Cerita Panji ada wayangnya. Ada wayangnya. Wayang Panji ada sendiri. Ada sendiri. Jadi tidak selalu wayang itu pasti Mahabharata, Ramayana, yang aslinya dari Hindustan, yang sebenarnya penuh dengan ajaran mitologi Hindu dan dewa-dewa Hindu yang akhirnya oleh wayang Purwo kan diislamkan dalam tanda petik di sini kan. Nah, gitu. Maka yang diciptakan oleh para sunan itu sebenarnya bukan wayangnya itu. Wayangnya sudah ada. Tapi melakukan reformasi besar-besaran gitu ya. Di mana para jawatan dewa itu dibikin tidak, status dewa itu di downgrade ya, status sehingga dewa itu. Manusia bisa mengalahkan dewa. Bisa ngacak-ngacak kayang. Malah justru dewa takluknya sama pembantu seperti Semar ini gitu. Nah, nilai-nilai Islam dimasukkan di situ. Gitu. Nilai Jawa dihancurkan secara pelan-pelan ya. Jadi, nah itu sebenarnya gini, kalau saya cermati, secara politik itu masih bertahan sampai pada perang Diponegoro. Bagaimana sosok Diponegoro, priai sekaligus santri itu, yang kalau berperang itu kostum militernya, kostum perangnya pakai sorban, itu mengaku sudah sedang nego dengan Ratu Kidul, melakukan negosiasi. Nah ini kalau untuk Islam yang ala Kiai Mojo ya jelas nggak bisa diterima, gitu. Apalagi Ratu Kidul itu baru ada setelah Islam.
Jadi tidak ada prasasti, serat, dokumen apapun di masa sebelum Islam yang menyebutkan adanya Ratu Kidul. Jadi Nyi Roro Kidul, Ratu Kidul itu baru ada begitu era Islam. Nah, tapi oleh saat ini oleh kalangan Islam tertentu berusaha untuk dimatikan. Itu yang menarik. Padahal yang menciptakan mereka. Nah, kembali lagi kita ngomong masalah media wayang. Ada wayang menak. Nah, lakonnya itu Jayeng Rono. Menak Amir Ambyah. Nah, kalau Menak Amir Ambyah ini tokoh utamanya adalah Amir Ambyah atau Amir Hamzah. Lawannya, tokoh antagonisnya adalah Jemblung Marmoyo alias Bani Umayyah. Jadi wayang ini benar-benar menceritakan tentang kisah paman Nabi, keheroikannya menyebarkan Islam dan bertempur dan mati syahid melawan musuh Islam. Saat itu adalah disebutkan Jemblung Marmoyo. Bani Umayyah dia. Nah, itu. Padahal kelak Bani Umayyah punya dinasti kekhalifahan sendiri kan kelak. Nah, itu biarlah itu adalah konflik mereka. Konflik politik mereka. Konflik politik mereka yang harusnya umat Islam pun juga harus belajar dari sejarah konflik itu. Nah, kembali lagi kalau ngomong masalah media. Cerita Islam, sejarah Islam aja diceritakan pakai media wayang. Pakai media wayang. Karena ini cuma media. Ya kan? Nah, kalau yang dimusuhi tadi bukan media wayang tapi cerita wayang, nah, terus orang-orang kita pada tidak terima, ya kan akhirnya kita balik bertanya, yang nggak terima itu sudah paham cerita wayang apa enggak? Nah, selama ini menyukai cerita wayang apa enggak? Seperti prolog saya tadi ya, Mas Ahmadji ya. Sedangkan kalau kita lihat justru cerita wayang ini tidak peduli medianya pakai wayang kulit, wayang golek, wayang orang atau cerita tutur, bahwa cerita wayang apalagi Mahabharata ya, karena yang lebih populer di kalangan masyarakat Jawa ternyata adalah Mahabharata dibanding Ramayana. Konon karena Ramayana itu hitam putihnya terlalu jelas. Tokoh di pihak Rama itu pasti putih, sedikit sekali yang hitam. Yang berpihak pada Rahwana pasti hitam, sedikit sekali yang putih. Tapi kalau Mahabharata itu putih, hitam, abu-abu ada semua, dan itu disukai orang-orang Jawa. Nah, Benedict Anderson pada saat membuat buku yang judulnya Toleransi dan Mitologi Orang Jawa, itu dalam penelitiannya itu menyimpulkan bahwa cerita-cerita wayang itu menjadi panutan hidup masyarakat Jawa. Kalau memakai istilah saya, ini istilah saya bukan istilahnya Ben Anderson. Bisa jadi cerita-cerita wayang itu adalah kitab suci nomor 1 dari orang Jawa. Berikutnya adalah kitab suci agamanya terserah apa. Contohnya ini, seorang perwira Kenil, waktu orang Jawa, waktu ditanya kenapa pada saat revolusi fisik dia memilih untuk berpihak kepada Belanda dan berperang melawan bangsanya sendiri. Jawaban dia adalah, ya karena Belanda yang menghidupi saya, memberikan martabat pada saya selama ini, maka saya meneladani Adipati Karno yang lebih memilih untuk berpihak pada Kurawa meskipun dia adalah anak dari Kunti. Karena ya inilah sifat kesatria, bahwa dalam memilih berpihak dia akan berpihak kepada siapa yang memberi dia martabat, lepas benar apa salah. Nah, ini membuktikan bahwa nilai wayang, nilai filosofi wayang itu demikian dicintai oleh masyarakat Jawa, tidak bisa lepas dari itu, bahkan menjadi tuntunan hidup. Nah, kalau itu yang dilarang, ya saya persilahkan publik untuk menilai. Nampaknya ini sama Haji. Jadi entah itu si ustadznya sendiri ataukah masyarakatnya sendiri, kalau saya lihat saat ini mereka sama-sama tidak mengerti yang diharapkan apa, juga nggak mengerti, terus yang bereaksi pun juga tidak mengerti, sehingga kemarin itu ketika beberapa teman ngajak saya untuk membuat pernyataan sikap untuk mengkanter dari ceramahnya Ustadz Khalid Basalamah, kami nggak ikut, Rakyat Prasojo tidak ikut. Kenapa? Karena secara hukum ya, secara aturan perundang-undangan wayang itu tidak mungkin kok dimusnahkan. Kenapa? Karena saat ini UNESCO sudah mengakui itu merupakan pengakuan UNESCO adalah wayang merupakan budaya kita. Jadi yang sudah diakui oleh dunia. Sehingga walaupun kita tidak menyatakan sikap mengkanter
ceramahnya Ustadz Khalid bahasa lama pun tidak ada masalah. Yang terpenting adalah bagaimana masyarakat kita ini kembali seperti minimal itu era 70-80-an. Masyarakat banyak ini semuanya mempelajari cerita wayang. Anak-anak kecil itu ngobrol sehari-hari yang dibicarakan wayang. Main dulinan umbul gambar wayang. Semuanya mempelajari dan menjadi pedoman hidup. Seperti yang dikatakan Samaji tadi. Tapi kalaupun toh tidak ada tokoh agama yang mengharamkan wayang, tapi kalau masyarakatnya itu nggak peduli, ya hilang-hilang dengan sendirinya, musnah dengan sendirinya. Ini yang penting kan di situ. Nah, kembali ke obrolan kita dengan Sam Aji Prasetyo tadi, saya ada sebuah catatan ya yang pernah saya buat. Kenapa cerita Mahabharata lebih dominan daripada Ramayana? Ini karena yang kekuasaan pada waktu itu kan di tangan Mataram Islam. Dan Mataram Islam ini adalah kerajaan yang di pedalaman, bukan kerajaan penguasa lautan. Majapahit itu penguasa lautan, Singhasari ini penguasa lautan. Bahkan dalam berbagai catatan yang ditelusuri, diteliti oleh para perwira angkatan laut, Singhasari itu udah punya pangkalan laut hebat, udah punya pelabuhan laut yang hebat. Pelabuhan lautnya diperkirakan di areal sekitar Sendang Biru, Balikambang. Ini saya pernah baca penelitiannya perwira angkatan laut ya. Singhasari memiliki armada perang yang luar biasa sehingga mereka berani melaksanakan ekspedisi Pamalayu sampai terakhir Demak. Tapi setelah dibawa ke Pajang, dari Demak ke Pajang ke Mataram, ini kan cenderung negara di pedalaman. Mereka tidak punya armada. Nah, sementara kalau cerita Ramayana ini kan ada cerita tentang lautan, penguasaan laut, strategi laut. Tapi kalau cerita Mahabharata kan lebih cenderung orang digurung ke gunung. Nah, digiring ke cerita pegunungan. Bahkan dalam berbagai cerita Mahabharata itu seorang kesatria ini sebelum perang pun harus menghadap Resi Abhyasa yang ada di Gunung Saptoargo. Nah, ini pengkaburan kejayaan Nusantara dibawa menjadi semakin kerdil. Nah, ini kalau menurut Samaji ini bagaimana tentang semacam itu? Jadi pengkaburan dari awalnya leluhur kita ini kan penguasa lautan, dibawa ke pedalaman menjadi kerajaan yang kerdil, kecil. Selain itu, kalau dari sisi psikologi, wayang saat ini ada pengerdilan juga tentang dari sisi psikologi. Kenapa? Karena di dalam cerita wayang itu akhir-akhir ini menjadi mengerucut black and white karakter. Padahal psikologi Jawa yang asli ini kan global karakter. Jadi bukan sekedar black and white karakter, bolo kiwa, bolo tengen, hanya sekedar itu. Ini kita juga mengalami kemunduran di sisi ilmu psikologi. Bagaimana kalau tanggapannya Samaji Prasetyo? Ini sekedar kembali ke kisah tentang Ramayana tadi ya. Ini kebetulan saya ingat. Saya juga baru tahu bahwa ternyata kedutaan besar Indonesia di Sri Lanka itu sekarang luasnya itu separuh dari yang dulunya. Gara-gara pernah didemo. Didemo besar-besaran karena menyakiti perasaan warga Sri Lanka. Gara-gara pada saat itu ada pertunjukan antar lintas negara, lantas Indonesia menampilkan sendera tari Ramayana.
Di mana di situ ya jelas Rahwana adalah antagonis. Dia yang jahat. Nggak terima orang Sri Lanka. Di mata orang Sri Lanka, Rahwana itu pahlawan. Jadi Sri Lanka itu adalah Alengka yang diserang dari India oleh Rama sampai dibikinkan jembatan laut yang diyakini sekarang itu kalau pakai foto satelit masih kelihatan itu palung laut itu masih kelihatan. Jadi Rama itu sebenarnya hanya ingin mencaplok wilayah Alengka yang sangat kaya dan subur. Nah kebetulan aja kasus Sinta diculik itu bisa jadi alasan itu. Nah bahwa pasukan Kera itu sebenarnya adalah manusia dari suku dari Dravidian, dari suku Tamil Nadu yang memang ya tubuhnya kecil-kecil ya terus brewokan segala macam dan karena kastanya sangat rendah disamakan dengan monyet gitu. Nah jadi itu zaman-zaman di mana manusia masih mengenal kasta dan memperbudak manusia lain atau bangsa lain. Nah itu kan pembacaan kritis dari kisah Ramayana yang baru sekarang populer. Nah itu yang menarik. Kedutaan kita pernah di demo besar-besaran gara-gara pagelaran wayang karena perbedaan sudut pandang itu. Nah, kalau kita kembali ke karakter bangsa ini, makanya mulai dari Soekarno sampai Jokowi itu punya slogan membangun kembali karakter. Karakter bangsa dibangun kembali. Bagaimana bangsa Nusantara yang terkenal sangat terbuka. Gitu ya, terbuka dengan peradaban karena bisa bergaul dengan antar bangsa lintas benua karena kemampuannya dalam hal maritim itu diakui oleh catatan-catatan keluar. Jadi kita malah nggak menyimpan catatan tentang seberapa hebat leluhur kita, tapi ternyata pelaut Portugis masih menyisakan catatan bahwa mereka ternyata pernah bertemu dengan orang Jawa di Madagaskar, menemukan bekas-bekas istilahnya sisa-sisa peninggalan bahwa orang Jawa itu pernah sampai ke benua Amerika gitu. Yang berarti apa? Kapal yang dinaiki oleh orang Nusantara itu bisa lintas benua. Nah, kenapa bisa begitu? Kayaknya begini, leluhur kita tuh terpaksa cerdas. Terpaksa cerdas karena apa? Apalagi masalah maritim. Ya karena negerinya kepulauan. Betul. Gitu loh. Nah, kalau negara-negara seperti Rusia yang di tengah-tengah atau apa ya daerah Eropa gitu sampai dipaksa alam negara yang nggak punya laut ya wajar mereka itu nggak pernah ngerti gimana caranya bikin kapal. Tapi kalau sebuah bangsa yang negaranya kepulauan mau berdagang saja harus nyebrang laut sampai nggak pinter masalah maritim kebacut. Benar. Jadi dipaksa oleh alam ya sama Ji Betul. Bahkan dalam relief Candi Borobudur. Candi Borobudur ini dibangun dalam penelitian itu dibangun selama 125 tahun. Sehingga nggak ada bangun candi kok simsalabim semalam jadi itu nggak ada karena sebenarnya itu teknologi. Sehingga lapisan batu bawah dengan lapisan batu yang di atas itu diteliti oleh para arkeolog itu selisihnya kurang lebih 125 tahun. Jadi Candi Borobudur itu dibangun mulai abad ke-7. Bahkan terus selesainya itu abad ke-8. Nah, di relief Borobudur itu ada relief tentang kapal layar. Bahkan pada masa itu, benar katanya Samaji tadi, alam Nusantara ini memaksa leluhur kita menjadi cerdas gitu. Sehingga di relief Candi Borobudur tadi sudah tergambarkan bagaimana tiang pancang kapal layar leluhur kita ini dibuat miring, bukan dibuat tegak. Karena bagi orang yang tidak paham tentang teknik, tentang teknologi, tentunya kan kalau dibuat tegak begini kan angin semakin banyak yang tekanan angin gitu ya. Tapi kalau dibuat miring kan menjadi tekanannya berkurang. Tetapi di sisi lain dengan dibuat miring seperti ini tekanan berkurang, akhirnya bisa lari kencang. Tapi kalau begini kan malah tidak maju, tidak mundur malah. Nah, ini menggambarkan bagaimana leluhur kita ini menjadi istilahnya penguasa maritim itu mulai
jauh sebelum itu, mulai abad ke-5, ke-6 itu sudah menjadi penguasa maritim. Tetapi dengan bergesernya dari ketika peradaban Islam masuk, dari Demak ke Pajang ke Mataram Islam, ini malah terjadi kemunduran dan menjadi kerdil bangsa kita. Nah, para pemirsa yang saya hormati, kita kembali ke topik tentang wayang tadi. Ada sebuah tadi di awal sudah kita sampaikan bahwasanya dalam penelitiannya Dr. Haseu, wayang merupakan sarana peribadatan untuk sembahyang. Bahkan sampai detik ini di Bali masih ada prosesi-prosesi wayang untuk sarana peribadatan, untuk sarana sembahyang. Bahkan hari Jumat malam kemarin kita diundang oleh Bante Dhammasubhu Mahatera, sesepuh biku seluruh Indonesia. Beliau memperingati 1000 hari biungnya, biung itu ibunya, itu dengan menggelar ritual wayang. Nah, ritual wayang yang cocok untuk penggambaran orang yang meninggal, ini biasanya ada cerita Pandu Swargo. Tetapi kemarin Bante Dhammasubhu mengambil cerita tentang Bima Suci, proses manunggaling Kawula Gusti. Barangkali keluarga Bante Dhammasubhu ini menginginkan berdoa biungnya itu bisa manunggaling Kawula Gusti. Wayang untuk sarana peribadatan, untuk ritual. Karena memang wayang dulu merupakan sarana peribadatan, sehingga ada tokoh-tokoh Sangjang Tunggal, Sangjang Wenang, ini konsep ketuhanan. Tetapi setelah pengaruh Islam masuk, ini para dewa itu di-downgrade, diturunkan statusnya, seperti yang disampaikan sama Ji Prasetyo tadi, sehingga sampai-sampai manusia itu bisa ngobrak-abrik kayangan, bisa mengalahkan dewa. Nah, ini sebagai contoh saya ambilkan silsilah wayang setelah Islam masuk. Ya, silsilah Anwas dan Anwar, dari Nabi Adam dengan Nabi Hawa, punya anak Kabil, Alimah, Habil, Damimah. Punya 3 putra putri, terus punya 35 putra dan 36 putri. Nah, setelah itu punya keturunan namanya Nabi Sis. Ini menikah dengan Dewi Mulat dan Dewi Dlajah. Dewi Dlajah ini putrinya Jin Ajajil. Ya. Setelah itu turun punya anak Anwar atau Nur Cahyo, Anwas. Nah, Anwas menurunkan para nabi, Anwas menurunkan para dewa. Nah, ini mulai terjadi downgrade, ya. Nah, sementara Sangjang Wenang dengan Dewi Sahoti punya anak Yang Tunggal, Yang Wening, Bathara Ananta Dewa, Dewi Sati. Nah, ini dipertemukannya menjadikan downgrade, ya, yang disampaikan oleh Sama Aji Prasetyo tadi, ya. Dipertemukannya keturunan Anwas dan Anwar ini menjadi merupakan leluhurnya orang Jawa, sehingga akhirnya digambarkan bahwasanya Sangjang Tunggal, Sangjang Wenang yang awalnya merupakan konsep ketuhanan di downgrade menjadi keturunan Adam, keturunan Anwar dan Anwas. Ini merupakan permainan politik atau permainan pengkaburan dari sisi antagonis. Tapi kalau dari sisi protagonis, ya ini adalah mengakomodasi. Jadi budaya wayang itu diakomodasi Islam untuk sarana dakwah. Nah, mengenai
downgrade ini dari dewa statusnya turun derajat. Nah, ini bagaimana ini lebih jelasnya nih Samaji? Ini yang sebenarnya malah pengen saya share dengan jenengan-jenengan. Menurut saya itu menarik. Gitu. Islam sudah ada di Nusantara di era Majapahit akhir, ya kan? Tapi akhirnya semakin berkembang pesat setelah Majapahit runtuh, dan akhirnya lahirlah Demak. Nah, Raden Patah sebagai pendiri Demak itu adalah peranakan Tionghoa, ya kan? Peranakan Tionghoa. Dan dari laporan-laporan sejarah memang disebutkan Demak adalah kerajaan Islam yang cukup dekat hubungannya dengan, kalau istilahnya orang-orang Portugis, bangsa Moor. Nah, jadi mungkin orang-orang pada masa itu pokoknya ada kelompok masyarakat Islam dari luar itu sudah disebut Moor. Gitu. Padahal sebenarnya kalau menurut catatan Melayu, ya orang-orang Cina Muslim. Moor itu bangsa Moor tadi. Yang disebut bangsa Moor oleh orang Portugis itu adalah Cina Muslim. Cina Muslim. Nah, pendiri Demak adalah seorang Cina Muslim. Wajar sekali bahwa masyarakat Cina Muslim itu yang mendominasi Demak. Dan menurut catatan pula, mereka adalah Islam yang menganut mazhab Hanafi. Nah, sebagaimana kita tahu, mazhab Hanafi itu lebih kaku dibanding mazhab yang dianut oleh kebanyakan orang kita sekarang, misalnya mazhab Syafi'i segala macam. Nah, bagaimana kekakuan itu nampak pada saat invasi Demak menguasai wilayah-wilayah ex Majapahit, termasuk Semarang, itu cukup berdarah. Disebutkan di situ bahwa Raden Patah berbesar hati tidak mengeksekusi Cina kafir di situ, seandainya Cina kafir itu punya kemampuan yang dibutuhkan, misal kemampuan metalurgi, membuat meriam, membuat amunisi segala macam, itu masih dikaryakan lah, gitu. Nah, bagaimana mazhab yang cukup kaku dan keras ini bisa mentolerir wayang? Padahal mereka mestinya mengharamkan wujud visual. Kita tahu sendiri leluhur kita sebelum ada Islam itu hebat dalam hal melakukan dokumentasi visual. Dari relief. Relief yang bisa kita lihat sampai sekarang karena dari batu, dan batu itu sulit hancur. Saya meyakini dulu itu juga yang berbahan mungkin dari rontal, mungkin dari kayu segala macam, itu pasti banyak. Tapi karena entah karena politik penghancuran atau karena memang bencana alam, kita tahu sendiri negeri kita itu penuh banyak sekali gunung berapi aktif, puluhan malah. Ada beberapa catatan ketika Inggris menguasai kita itu dibawa oleh Jenderal Raffles. Nah, ada juga catatan ini adalah dihancurkan oleh orang-orang Islam karena mereka itu tadi tidak istilahnya diharamkannya tentang bentuk-bentuk visual tadi. Tetapi juga ada kemungkinan adanya bencana alam, gunung meletus, sehingga akhirnya ketika gunung meletus itu menutupi berbagai prasasti tadi. Yang dari batu tertutup. Yang bukan dari batu ya hancur. Gitu kan. Sehingga yang dari batu tertutup sekarang udah mulai muncul. Ditemukan lagi. Dan juga Candi Borobudur ini kan ditemukan oleh Jenderal Raffles. Ini kan posisinya tertutup abu vulkanik. Dan penuh pohon-pohon. Jadi seperti bukit gitu. Seperti bukit ini. Karena awalnya Tan Jinsing yang menemukannya terus melaporkannya ke Raffles. Nah, kalau kitab-kitab kuno yang diangkut oleh Raffles itu pada saat pasukan Inggris menjebol Keraton Yogyakarta untuk memaksa Hamengkubuwono II turun paksa, itu adalah kitab-kitab keraton. Kitab-kitab keraton itu kebanyakan juga ya mungkin bikinan era Islam. Yang paling sulit kita temukan adalah kitab-kitab era pra-Islam. Gitu. Nah, kembali lagi ke tentang kemampuan leluhur kita yang bisa kemampuan untuk membuat visual, entah itu relief, entah itu apa, itu kan hilang musnah begitu saja karena pada saat awal-awal Islam, Islam itu mengharamkan adanya bentuk visual makhluk hidup. Betul. Itu. Maka di masa Demak
kita tidak menemukan bukti visual. Jadi membayangkan Raden Patah sampai Aryo Penangsang itu sorbanannya bagaimana, udengannya bagaimana, itu kita nggak ngerti. Bagaimana mereka berpakaian kita nggak tahu. Karena Islam mengharamkan bentuk-bentuk visual. Nah, belakangan Islam Nusantara itu mulai melonggarkan itu, asalkan motifnya adalah motif binatang, tumbuhan, akhirnya jadi motif batik, motif segala macam. Nah, itu tadi akhirnya selain itu karena politiknya Demak yang menuju Mataram Islam itu seperti yang jenengan tadi menyampaikan, semakin ke pedalaman. Nah, kelebihannya kalau semakin ke pedalaman adalah sebenarnya semakin toleran. Semakin toleran dengan agama-agama lokal. Akhirnya apa? Ajarannya jadi lebih lembut, lebih mudah berasimilasi, bercampur dengan agama-agama lokal. Dengan prinsip begini. Ajaran lama asalkan itu punya nilai yang baik, sama-sama baik, ya nggak apa-apa dipertahankan gitu. Beda dengan Islam gaya pesisir yang itu tadi, lebih keras memang. Tapi kelemahannya adalah semakin jauh dari teknologi, gitu. Bahwa di masa Majapahit kita sudah bisa bikin meriam, di masa Mataram Islam sulit. Gitu. Bahkan Amangkurat I akhirnya menjauhkan bengkel pembuatan meriam sejauh mungkin dari keraton hanya gara-gara trauma karena sebuah peristiwa dalam sebuah upacara penembakan meriam itu membuat meriamnya itu hancur meledak dan salah satu kepingannya itu nyaris mengenai Amangkurat I. Akhirnya membuat Amangkurat I menjadi antipati terhadap itu. Nah, akhirnya apa? Karakter Raja I ini memang itu, dia menjauhkan diri dari teknologi. Karena takut pemberontakan, ya karena dia sendiri psikopat sebenarnya. Pantas saja kalau pemberontakan semakin banyak. Dia takut wilayah-wilayah pesisir yang lebih kaya karena pedagang laut. Itu dia matikan sandang pangannya dengan cara dilarang membuat kapal yang besar, dan kapal-kapal yang sudah ada yang besar-besar itu dihancurkan, dibakar. Nah, dan kelak daerah-daerah pesisir diserahkan kepada VOC. Nah, VOC melanjutkan kebijakan itu. Akhirnya leluhur kita lama-lama yang ngerti tentang teknologi perkapalan meninggal satu persatu, punah sudah. Termasuk ilmunya. Makanya begitu di Rembang itu ditemukan di dasar ini tambak garam itu reruntuhan perahu yang ternyata usianya lebih tua dari Borobudur. Kita itu terheran-heran bahwa leluhur kita itu nggak memakai pasak, nggak memakai logam, paku untuk membuat kapal itu, tapi malah justru memain ikat ijuk. Dan ijuk sekian abad itu loh masih kuat. Dan itu sangat rasional sekali gitu. Kenapa? Karena ketika Borobudur dibangun abad ke-7 di situ sudah ada relief dengan kapal besar, kapal jung dengan tiang pancang yang miring. Tentunya kan adanya relief itu ada bentuk nyata sebelum divisualkan dalam bentuk relief Nah, para pemirsa yang saya hormati, ini tadi obrolan kita tentang konteksnya adalah bentuk visual, bentuk wayang, sehingga para pemirsa biar tercerahkan. Jadi ketika heboh Ustadz Khalid Basalamah mengharamkan wayang, itu yang diharamkan apanya dulu gitu. Jangan sampai kita baper gitu loh. Apalagi yang menariknya tadi kan, bahwa di masa Islam awal di Jawa yang masih kaku-kakunya itu, berbagai bentuk visual itu diharamkan. Wayang loh masih dipertahankan. Berarti kan ada kebutuhan urgen dan sangat penting dari fungsi media wayang ini. Media wayang untuk sarana dakwah itu. Akhirnya yang tadi yang jenengan tadi bilang akhirnya ceritanya dikaburkan karena ada kepentingan untuk dakwah. Untuk kepentingan untuk dakwah. Nah, sekarang malah diharamkan oleh orang yang juga suka dakwah. Ini kan sebenarnya dia sebenarnya durhaka dengan leluhurnya gitu. Dia nggak ngerti gitu. Pendahulunya gitu. Yang babat alas susahnya kayak gitu tuh memakai media wayang. Sekarang kok malah diharamkan. Ya kita sebenarnya nggak usah tersinggung sebenarnya. Kita cuma bisa mengatakan prihatin berarti jenengan itu tidak menghargai pendahulu jenengan. Seharusnya kita memang benar yang dikatakan sama tadi, kita cukup prihatin aja, kita nggak usahlah kita bereaksi terlalu keras. Kenapa? Karena yang dilawan oleh Ustadz Khalid Basalamah ini bukan kita, tapi pendahulunya sendiri.
Bahkan dengan cara itu bangsa kita malah diuntungkan. Kenapa kok diuntungkan? Yaitu bangsa kita yang selama ini tertidur pulas, ini kembali bangun. Sehingga muncullah kembali yang dikatakan prediksi Jongko Joyoboyo, kumambange watu hitam, kumeleme perahu gabus. Ajaran-ajaran kuno, ajaran-ajaran Jawa kembali muncul. Teknologi-teknologi Jawa kembali muncul. Karena memang sejak dahulu kala bangsa kita sudah luar biasa kemajuan peradabannya. Ketika bangsa lain belum memiliki peradaban, kita sudah memiliki peradaban. Nah, para pemirsa yang saya hormati, demikian tadi kita ngobrol-ngobrol ya tentang sekilas ini permulaan tentang wayang, bentuk ceritanya atau visualnya. Belum lagi kita nanti kalau kita ngomong wayang lebih dalam lagi. Kalau ketika kita bicara wayang, umpamanya kita cerita tentang sejarah wayang. Sejarah wayang itu bisa dalam arti sejarah kemunculan wayang, silsilah wayang, supaya bangsa ini juga mengenal lagi. Sebagai contoh, umpamanya yang masih gampang diingat ya, Abimanyu itu putranya Harjuna, Harjuna putranya Pandu, nah Pandu putranya Abhyasa dan sebagainya. Ini kan juga silsilah sejarah wayang yang saat ini banyak yang sudah tidak paham. Bahkan beberapa kali saya ngobrol dengan dalang, ini mereka tidak lagi hafal tentang cerita-cerita wayang kuno, pakem-pakem wayang kuno. Bahkan kadang-kadang saya tanya hal sepele, apa perbedaan antara Janaka dan Harjuno? Nah, kadang-kadang nggak mampu menjawab. Banyak PR yang harus kita kerjakan. Tetapi tentunya tidak akan selesai kita bahas pada session ini. Nah, ini Samaji, sebelum kita tutup tentang tema kita kali ini, apa yang perlu Samaji ada yang perlu disampaikan ke pemirsa? Ya, sedikit saja ya. Bahwa tentang polemik tentang wayang antara diharamkan atau dilestarikan itu sebenarnya begini. Kebutuhan setiap bangsa untuk memiliki ajaran filosofi ya, untuk menjadi penuntun hidup ya. Itu sebuah kebutuhan primer ya. Nah, lepas dari wujudnya dan medianya nanti gitu. Nah, mari kita merenungi bahwa kita itu bangsa yang katanya religius. Bahkan nggak berani orang mengatakan nggak punya agama itu. Semua mengaku punya agama. Entah punya agama beneran atau tidak. Tapi yang jelas kan kita itu beragama tuh. Nah, minimal tuh agama di KTP. Nah, jadi kasarannya inilah, kita itu merasa bangsa yang religius. Tapi kenapa pelanggaran nilai moral itu malah justru kita cukup tinggi. Kita negara yang sangat korup. Kita negara yang tingkat penindasannya juga cukup tinggi. Mari kita melihat bangsa Jepang yang lebih banyak yang mengaku nggak punya agama, tapi mereka itu lebih jujur dari kita. Korupsinya itu jauh lebih di bawah kita, gitu loh. Kelangan HP ndek kono nggak mungkin hilang, pasti balik kayak gitu. Disiplin, menghargai orang tua dan segala macam jauh menang dibanding kita. Ada apa dengan kita? Pertanyaannya kan di situ. Sehingga akhirnya kita harus mengingat kembali, wayang diharamkan itu nggak usah kaget. Kita itu sudah kehilangan pegangan filosofi nilai moral sudah cukup lama. Lepas dari kita itu mengaku lebih beragama daripada kemarin-kemarin, lebih religius daripada kemarin-kemarin. Para perempuannya jauh lebih banyak yang berhijab daripada kemarin-kemarin. Tapi malah pelecehan lebih tinggi. Pelecehan, kemaksiatan dan segala macam itu, maksudnya pelanggaran nilai kemanusiaan itu malah jauh lebih banyak kita lakukan pada saat kita mengaku lebih religius. Maka mari kita merenungi pada diri sendiri. Sebenarnya lepas dari wayang itu diharamkan atau tidak, wayang itu cuma tuntunan moral. Apakah moral kita selama ini masih tertuntun atau sudah tidak lagi sejak kemarin-kemarin sebenarnya? Gitu. Terima kasih Samaji Prasetyo. Nah, para pemirsa yang saya hormati, untuk session ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Bila mana ada
kata-kata kami yang kurang berkenan dalam diskusi tadi atau tata krama kami yang tidak memadai, kami mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Rahayu.